Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Gifari, NIM 158-20039. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dengan dosen pengampu Pak Agung Wiono. Jadi di sini untuk tinjauannya adalah pengolahan sampah zero waste dan juga sistem drainase dari Pasar Gede Bage. Untuk latar belakangnya, seperti eh, yang telah diajarkan pada kuliah, dan juga mengutip dari beberapa sumber berita, yaitu Gede Bage. Itu merupakan daerah di Kota Bandung yang sering mengalami banjir, terutama pada kawasan Pasar Induk Gede Bage, yaitu Pasar Cimol. Nah, sedangkan di Pasar Gede Bage sudah terdapat kolam retensi, namun belum bisa mengatasi. Karena di Gede Bage itu salurannya masih banyak dan masih sering gitu tersumbat oleh sampah-sampah yang berasal dari Pasar Gede Bage itu sendiri gitu. Ditambah tutupan lahan Gede Bage yang merupakan daerah perkotaan itu sudah besar koefisien pengalirannya dan tidak ada area-area yang meresap air hujan. Ditambah juga dengan intensitas hujan pada kawasan perbukitan Bandung Utara di daerah Cilengkrang dan juga Cibiru itu tinggi yang membuat anak sungai Cinambo, Cipamulihan itu meluap di Jalan Soekarno-Hatta. Terus pada kolam retensinya itu sendiri penumpukan sedimentasinya itu cukup tinggi, jadi mengurangi volume dari kolam itu sendiri. Nah, untuk analisis yang pertama, saya akan menggunakan DISC. DISC ini merupakan tes personality. Nah, menurut DISC, saya itu merupakan orang yang influence, di mana orang yang influence itu cenderung ramah, ekspresif, suka berinteraksi dengan orang lain. Mereka mempengaruhi dan memotivasi orang dengan mudah, dan juga suka berkolaborasi dan menciptakan suasana yang positif. Nah, apabila kita kaitkan dengan ranah TPSDA, saya dapat mengajak orang-orang untuk dapat lebih menjaga lingkungan, terutama kebersihan dan air. Nah, misal dalam studi kasus gaya Bage ini, mungkin saya bisa mensosialisasikan pada eh, warga-warga sekitar Gede Bage, terutama para pedagang dan juga pembelinya, untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjelaskan dampak-dampaknya yang mungkin akan dirasakan oleh mereka sendiri karena apabila mereka membuang sampah dan banjirnya tetap di area mereka sendiri gitu. Jadi kita jelaskan penyebab dan juga solusi serta eh, akibatnya dan manfaatnya bagi mereka sendiri. Di mana apabila mereka tidak membuang sampah dan harusnya banjir dapat lebih diminimalisir sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka dengan tidak terganggu oleh banjir sampah tersebut. Nah, selanjutnya itu kita gunakan teori of planned behavior. Nah, teori of planned behavior atau teori perilaku terencana itu adalah kerangka teoritis dalam ilmu psikologi sosial yang digunakan untuk memahami dan juga memprediksi perilaku individu berdasarkan niat mereka untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya air, TPB ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan tindakan individu terkait penggunaan dan pengelolaan air. Nah, misal dalam studi kasus Gede Bage, kita dapat
mengurai alasan kenapa sih pedagang ini buang sampah sembarangan. Oh, ternyata eh, akses dari mereka ke TPS-nya sulit mungkin, atau bayar dengan harga yang mahal mungkin, atau memang kapasitas dari TPS-nya itu tidak cukup untuk menampung sampah-sampah yang ada. Nah, dari TPB ini kita bisa tahu nih kenapa mereka melakukan hal itu. Nah, kalau untuk konteks sumber daya air, kita bisa melihat dari niat untuk mengolah sumber daya air. Mungkin mereka tidak terlalu terpengaruh gitu. Ah, udah nggak apa-apa gitu banjir, emang udah biasa banjir. Jadi dari sikap mereka udah cuek dengan dampak atau lingkungannya. Nah, itu perlu kita sosialisasiin dari dampaknya, biar mereka lebih sadar. Juga norma subjektif itu terkait persepsi individu terhadap apa yang dianggap penting atau diinginkan oleh orang lain. Nah, dalam konteks ini tuh kita mungkin seperti yang dibilang tadi ya, pedagang-pedagang mungkin ya udah biasa, karena udah biasa jadi tidak terlalu peduli dengan pengolahan sampah. Nah, gimana caranya kita bisa membuat mereka tuh peduli terkait pengolahan sampah ini. Terus kontrol perilaku yang dirasakan. Itu tingkat keyakinan individu terhadap kemampuannya. Nah, dalam konteks budaya itu untuk mengelola sumber daya air dengan efektif. Dijelasin tuh, kita bikin nih, mereka tuh yakin gitu. Mereka tuh bisa sebenarnya untuk turut ikut andil dalam pengelolaan sumber daya air. Teman, di Pasar Gede Bage itulah sendiri. Terus ada pengaruh variabel eksternal di dalam konteks pengelolaan sumber daya air, variabel eksternal seperti faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, dan teknologi. Nah, mungkin ada dari faktor ekonomi misalnya. Eh, dengan mereka membuang sampah ke TPS mungkin eh, merugikan di mereka karena waktu dan juga uang mungkin. Terus dari kebijakan pemerintah, eh, truk sampah yang ada di Gede Bage itu kurang mungkin. Dan juga teknologinya, ya itu mungkin masih bisa kita atur. Nah, untuk implementasi pada pengolahan sumber daya air, setelah terbentuknya niat positif dari seluruh elemen ya, tidak cuma eh, pedagang, kita itu selanjutnya mengimplementasikan tindakan untuk mengolah sumber daya air seperti penggunaan teknologi dan praktik yang efisien dalam pengolahan air. Mungkin dalam konteks ini tuh ada truk sampah yang keliling gitu, atau eh, gerobak sampah keliling yang gratis, sehingga tidak ada sampah dan tidak ada banjir. Terus yang kedua, partisipasi partisipasi dalam program atau inisiatif komunitas yang bertujuan untuk pengolahan air yang berkelanjutan. Mungkin program-program pemerintah yang misal ada hari di mana mereka ngumpulin warga-warga sekitar, pedagang-pedagang sekitar untuk ikut bersih-bersih atau ikut bersihin saluran, ya untuk ikut berpartisipasi lah dalam menjaga kebersihan dan juga jaga banjir itu. Nah, terus adanya regulasi yang ketat gitu, dan juga eh, kepatuhan yang tinggi dari orang-orang yang terikat oleh regulasi tersebut terkait pengawas budaya. Nah, setelah itu kita baru evaluasi gitu, apa sih, gimana sih keberhasilannya, apa aja yang bisa ditingkatin. Jadi bertahap dan jatuhnya seperti sebuah siklus gitu. Makanya untuk pengelolaan sampah ini butuh waktu yang cukup lama, nggak cuma setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, mungkin bisa sampai puluhan tahun gitu. Terus yang kedua,
SWOT. Nah, SWOT ini juga analisis untuk kelemahan, kekuatan, peluang, dan juga ancaman yang kita punya dalam bidang sumber daya air. Untuk strength-nya, dari kekayaan sumber daya air, Indonesia itu punya banyak sungai, danau, dan juga cadangan air tanah yang cukup tinggi lah dibandingin negara-negara lain. Punya potensi besar. Nah, contohnya di Gede Bage dan Kota Bandung itu sendirilah. Di Bandung tuh punya banyak sungai dan intensitas hujannya cukup tinggi. Terus untuk regulasi, kita udah banyak banget tuh regulasi atau hukum yang melindungi lah dari sumber daya air itu. Seperti UU SDA dan lain-lain. Nah, tapi kelemahan kita itu ada banyak. Mulai dari kualitas, manajemen kuantitas, dan juga awareness dari masyarakatnya. Misalnya di contoh studi kasus Gede Bage ya, pencemaran air itu kan tinggi banget ya. Di salurannya banyak sampah, tersumbat, dan jatuhnya air yang udah jadi limpasan yang masuk ke selokan itu harusnya kan bisa dimanfaatkan. Itu udah nggak bisa lagi karena udah tercemar. Terus keterbatasan infrastruktur. Nah, ini itu karena eh, pembangunan kita nggak merata mungkin ya. Ada masih beberapa daerah yang keberhasilan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan. Nah, atau kalau di perkotaan, mungkin master plan awalnya itu nggak memperhitungkan pemadatan penduduk, pemadatan daerah pemukiman. Jadi, eh, mungkin saat mendesain saluran dan juga sistem drainasenya itu kurang diperhatikan gitu. Jadi ketika sudah padat, untuk ngebongkar lagi, untuk bikin lagi itu susah, butuh biaya yang mahal. Terus kesadaran dan pendidikan masyarakat. Nah, masyarakat kita ini masih kurang lah dalam pengelolaan sumber daya air dengan sampah. Kita masih sering buang-buang air dan kita masih sering buang-buang sampah. Itu tuh perlu ditingkatkan dari kecil, dari kita SD, dari kita TK, dari kita lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, di lingkungan akademik. Pokoknya di segala aspek itu harus sudah terapin dari kecil. Seperti kayak di Jepang gitu. Untuk opportunities. Nah, pertama itu pengembangan teknologi. Jadi sekarang ini kan cepat banget itu ya. Ada AI, artificial intelligence, yang bisa bantu kita dalam mengatasi masalah-masalah tersebut loh. Jadi kita itu harusnya bisa manfaatin hal-hal itu gitu. Terus teknologi pemurnian air, teknologi pengolahan air hujan, sistem-sistem yang berbasis IoT, kan udah pernah kita pelajarin kayak di WTP, di situ, dan juga pada kuliah hidrologi itu belajar juga tentang teknologi IoT. Terus kolaborasi dan juga peningkatan industri. Untuk threats itu perubahan iklim. Ya mungkin untuk skala gede bage kurang berpengaruh lah. Tahu mungkin sekarang-sekarang ini nih masih kemarau panjang. Nah, kalau kemarau panjang otomatis musim hujan harusnya lebih pendek. Kalau musim hujan lebih pendek, berarti tinggi hujannya tinggi, besar gitu. Bisa lebih besar dari tahun-tahun biasa. Itu sangat berpengaruh ya. Jadi mungkin ada hujan-hujan ekstrim yang muncul. Jadi menyebabkan banjir gitu. Dan itu berpengaruh pada uh, siklus hidrologi. Terus kebijakan lingkungan yang kurang tegas, seperti yang kita bilang, hukumnya ada, cuman penegakannya kurang gitu.
terus pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Nah, ini terkait dengan kepadatan ya. Bisa dilihat daerah Soekarno-Hatta itu merupakan daerah yang cukup padat gitu. Salah satu daerah metropolitan ya. Jadi kebutuhan airnya meningkat dan juga cadangan airnya berkurang karena ada pencemaran tadi, ancaman yang harus kita waspadai. Nah, untuk prioritas, yang pertama itu ada ketersediaan air. Kalau kita ikut, kalau kita terus-terusan memanfaatkan air tanah, otomatis lama-kelamaan dengan pemukiman yang padat, beban yang tinggi kan, beban tanah yang tinggi, terus daya dukung dari air di akuifer itu berkurang, kan terjadi land subsidence, seperti yang terjadi di Jakarta. Air tanah akan menurun, menunjukkan tanah terus menurun. Bisa bisa uh, terjadi intrusi air laut. Cuman untungnya kalau di Bandung tuh jauh dari laut, jadi kemungkinannya kecil. Terus akses untuk sumber air bersihnya itu masih kurang ya, jadi perlu kita tingkatkan. Yang kedua, tingkat pencemaran. Nah, ini nih seperti di kawasan Gede Bage. Jadi fokus untuk mengatasi pencemaran air itu harus lebih kita uh, lihat lah, lebih kita tinjau gitu. Itu juga dengan akses air bersih. Mirip-mirip lah. Terus untuk selanjutnya itu menghadapi ancaman banjir dan kekeringan. Kenapa? Karena kita punya curah hujan yang tinggi, sekitar 3.000 mm per tahun. Itu cukup tinggi. Tapi kenapa masih ada daerah-daerah yang kekeringan dan masih ada daerah-daerah yang banjir? Mungkin solusinya itu pembuatan kolam-kolam retensi di daerah Hulu, Bandung. Jadi eh, kita punya, ketika kita hujan, air masuk situ, ketika kita musim kemarau, kita dapat air dari situ. Jadi nggak kekurangan dan juga nggak kelebihan air gitu. Nah, itu terkait dengan ancaman banjir. Itu dari infrastruktur juga. Terus untuk selanjutnya itu keterlibatan masyarakat dan pendidikan masyarakatnya. Nah, itu kita perlu gencor-gencoran lagi untuk keterlibatan masyarakat dan pendidikan. Kita didik generasi selanjutnya itu menjadi generasi yang aware terhadap pengelolaan sumber daya air dan juga lingkungan. Terus pelestarian ekosistem air, keberlanjutan lingkungan dan kebijakan. Kebijakannya juga dengan lingkungan yang sustainable, kita bikin gimana kebijakan ini membuat lingkungan itu jadi sustainable. Juga peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk ke CB dan OB. Mana CB ini consumer behavior, juga organizational behavior. CB sendiri itu perilaku konsumen. Jadi kita harus pertama, dalam konteks ini kita memahami preferensi dan juga kebutuhan konsumen. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga-warga Gede Bage ini? Mereka lebih prefer kemana? Kenapa? Buang sampahnya kemana? Kemana? Kenapa? Terus kita bisa melakukan pendekatan dari konservasi airnya, harga dan tarif air. Apakah mereka buang sampah karena mahal di TPS? Apakah mereka tidak peduli dengan ini, apa, banjir? Terus selanjutnya organizational behavior, itu perilaku organisasi. Nah, mungkin karena banyak yang buang sampah, jadi mereka ya udahlah, orang lain juga gitu. Jadi udah ngikut-ngikut aja. Terus pengukuran dan monitoring. Nah, ini perlu kita selalu pantau
inovasi teknologi, kerjasama dan konsultasi, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Nah, itu tadi untuk yang OB. Sekarang kita ke voter search. Nah, untuk voter search yang pertama kita melakukan pengidentifikasian terhadap pihak terkait. Kita lihat nih, sebenarnya siapa aja sih yang terlibat dalam masalah ini. Kenapa? Mungkin dari warga, pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, dari industri, mungkin ya di daerah Gede Bage. Kita dilibatkan akademisi untuk mencari solusinya dan lain-lain. Biar kita tahu nih, subjek predikatnya siapa. Lalu kita definisikan masalahnya dan juga tujuan bersama dari segala elemen tadi. Jadi kita harus bersama-sama baik dari warga, pemerintah, akademisi untuk melakukan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, mungkin itu uh, sekian dari presentasi saya ya. Uh, Selanjutnya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Indonesia yang dapat terselesaikan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan baik, dan lindungilah kami dari bencana dunia dan azab akhirat. Amin. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati indahnya perjuangan.